Jualan yang paling ampuh itu melalui teman memang. Jaminannya adalah kepercayaan. Cari teman, terus kemudian aku jualan jelek, ya bujuin, kan akan selamanya akan dilepas itu, selamanya akan udah murka gitu. Yang namanya sosok mewakili brand itu mestinya orang di dalam perusahaan itu. Kalau influencer nggak bisa. Karena dia yang lebih tahu produknya, dia tahu lebih produknya, bagaimana sejarahnya, segala. Dia ngomong keliru aja bener gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, kembali lagi sama Sari di Gizmo Talk. Kali setelah menyaksikan gitu loh jatuh perubahan dari konvensional ke digital gitu. Ya. Tantangan terbesarnya mereka lah gitu loh. Nanti misalnya agro ya, ini sekarang Tani Hub segala macam, e-fishery segala macam agak repot. Mungkin nanti akan bangkit lagi. Tapi ya sekali lagi satu-satu, pelan-pelan. Makanya orang itu kan nggak sabar, makanya kemudian hype itu. Ya, tapi makanya saya percaya bahwa revolusi sejauh itu menyangkut orang itu nggak ada aja evolusi. Evolusi. Tapi kita pengennya revolusi, maka ada hype itu gitu. Betul. Ada hype AI, ada hype blockchain lah, ada hype startup lah, semua begitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kan kita lihat ada di digital tuh dulu media online gitu kan. Ya. Terus sekarang ada Facebook, ada Instagram gitu. Mulai lagi nih ChatGPT, Grok apalah segala macam gitulah gitu. Apa itu akan menjadi the next marketing platform lagi gitu. Jadi kayak Facebook, jadi kayak Twitter gitu. Ya, makanya saya 25 tahun itu kan ngamati itu, tapi selalu dari perspektif konsumen. Ini buku yang mau saya tulis, tapi buku ini agak spesial. Karena dan kalau spesial itu biasanya nggak jadi-jadi, dipikirin terus. Judulnya Algo Customer, ya. Jadi Algo itu dari algoritma. Jadi ini udah muter-muter di kepala saya udah 2 tahun lebih, tapi mau jadi buku kok nggak keluar-keluar. Jadi kadang-kadang bikin buku itu nggak jadi bukan kita pengen langsung jadi itu nggak. Kadang-kadang itu muter-muter di kepala itu bisa 5 tahun, bisa 6 tahun juga bisa. Ya, jadi tadi kan saya bilang ya, dengan kehadiran sosial media, Facebook, Twitter dan seterusnya, marketing itu bergeser dari vertikal ke horizontal kan, dari vertikal dari brand ke customer, sekarang dari customer ke customer. Nah, berikutnya yaitu di era algoritma, dan itu puncaknya nanti di AI, itu konsumen berubah lagi ya, di mana kalau algo customer ini saya bilang jadi namanya behavior shaping. Jadi konsumen itu dibentuk seleranya, dibentuk preferensinya. Contohnya kita nonton Netflix, nonton Netflix itu sebenarnya kita sedang dibentuk, ya. Film yang kita suka apa itu dibentuk sama Netflix dengan apa? Dengan rekomendasi, dengan algoritma. Ya, nggak cuma sekarang juga udah kayak gitu, Pak. Itu makanya misalnya kita pengen beli apa gitu, kita lihat dulu kan pastikan gitu dari Twitter. Tapi sekarang melalui apps itu ya. Jadi kalau kita nonton kan ada rekomendasi kan, film yang kita suka gitu. Dan kalau di TikTok kan apa yang muncul di FYP kita kan yang pembicaraan atau info atau yang kita suka kan. Sehingga ada bubble-nya gitu, kita akan menyukai ke hal-hal yang memang sudah dikonstruk oleh algoritma TikTok atau algoritma Netflix atau algoritma Spotify. Sehingga sebenarnya selera kita ini dibentuk sama mesin, dibentuk sama AI oleh algoritma. Dan ketika dia dibentuk, kita itu diarahkan untuk kita harus konsum apa kan? Iya. Nah, sama apps-nya itu, sama pemilik algoritma itu, kita dijualin apa itu berdasarkan perilaku yang dibentuk oleh mereka. Itu yang saya sebut. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan seolah-olah ya kalau dulu kan kita yang menentukan kan. Mereka menganalisis behavior kita. Betul. Sekarang justru kita yang diarahkan untuk situ. Itu yang mengerikan. Jadi kalau dulu tuh kan kita sudah punya preferensi, kita punya namanya customer centered atau customer focus kan. Jadi perilakunya customer apa, dia nawari produk sesuai perilaku kita kan. Kalau ini enggak. Kalau ini kita perilakunya dibentuk ya ke satu arah, terus kemudian dia ciptakan promosi, ciptakan produk, ciptakan apa sesuai dengan perilaku yang sudah dibentuk sama mereka itu. Buat brand oke dong. Tapi itu sebenarnya baik atau buruk buat
kita, buat konsumen? Ya sebenarnya konsumen seneng-seneng aja. Cuman sebenarnya ada yang hilang di situ ya. Misalnya kalau mengenai selera, ya mengenai selera. Contohnya gini ya, saya tuh ini gara-gara merenungkan algo ini, saya ke Jogja, kemudian di satu kafe di sana, dan kafenya itu jauh dari nuansa Jogja gitu. Jadi kafenya itu kayak di Paris, kayak di New York, kayak di London gitu. Jadi Jogja itu kemudian sekarang tempat-tempat makan, tempat-tempat kafe, tempat-tempat destinasi wisata itu sudah enggak. Kalau dulu kan Prambanan, Borobudur, Keraton gitu kan, ada nuansa Jogjanya kan. Tetapi sekarang itu kafe di sana itu didominasi oleh kafe yang nggak beda dengan di Melbourne atau di London atau di Paris gitu. Kenapa begitu? Karena rupanya kalau kita lihat orang nampang segala macam di kafe itu, mereka dibentuk oleh, kan nampilnya kan di TikTok. Iya. Ya, jadi mereka padu live TikTok itu dia backgroundnya itu bukan background kafe yang Jogja itu. Ya, karena apa? Karena bagi mereka nggak keren kan. Nah itu sama TikTok, kemudian yang muncul di TikTok lah yang begitu-begitu terus, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi orang itu semakin nggak suka yang Jogja asli itu. Jadi itu sebenarnya tanpa sadar kita itu dibentuk, atau di Jogja itu dibentuk oleh TikTok mengenai kafe yang ada di Jogja itu nantinya bentuknya kayak apa gitu. Ketika algoritmanya mengarahkan kafe di Jogja itu kafe yang nggak beda dengan di Paris, New York atau Melbourne, maka kejadian. Jadi kota itu bisa dibentuk ya sesuai dengan apa yang muncul di FYP TikTok atau di rekomendasinya Netflix atau rekomendasinya Amazon dan seterusnya. Jadi apps itu mengerikan nanti karena itu membentuk perilaku kita, dan ketika perilaku kita dibentuk, maka kota itu bisa dibentuk oleh kita kan. Jogja itu bisa dibentuk jadi kayak Melbourne, bisa kayak rumah kita akan dibentuk oleh kayak apa itu dari preferensi kita kan. Betul. Jadi kekuatan apps itu akan luar biasa gitu. Makanya itu yang saya katakan algo customer itu adalah customer yang perilaku dan preferensinya dibentuk oleh algoritma. Oke, berarti itu juga yang menjadi pemicu maraknya social commerce saat ini. Iya, salah satunya itu. Jadi kan kalau kita ngomong social commerce sebenarnya transformasi commerce sebenarnya. Jadi kalau saya bagi, ini kita ngomong social commerce dan live commerce ya. Jadi kalau saya bagi transformasinya kan berkembang terus nih digital. Yang pertama itu transactional commerce. Ya, transactional commerce itu Tokopedia awal-awal lah. Jadi kita ke situ hanya untuk jual beli aja. Jadi nggak ada pertemanan kan di situ. Maka kemudian karena sosial media marak, kemudian Instagram, WA Group dipakai untuk jualan. Ya, jadi kayak saya bilang kalau jualan di transactional ini kayak jualan di Glodok gitu, orang ke sana kan just untuk jual beli kan. Tapi kalau yang di sosial media itu atau social commerce itu kayak jualan di arisan. Kok arisan? Arisan kan jualan. Kan mak-mak kalau di arisan kan jualan, tapi jualannya setelah kenal kan jualan berlian, jualan sepatu, tas segala macam kan. Nah, jadi commerce-nya muncul karena relasi yang ada di situ gitu. Ini sebenarnya social commerce itu begitu. Karena startingnya kan dari Instagram, startingnya dari Facebook, startingnya dari TikTok. Awalnya kenalan dulu kan, baru kemudian jualan. Makanya jualannya karena relasi. Kalau di konvensional enggak, jualannya itu penjual pembeli, jadi garing. Tapi kalau ini sudah ada relasinya, dan saya bilang bahwa jualan yang paling ampuh itu melalui teman memang. Jualan yang paling ampuh itu melalui teman. Kadang ada yang beli kena kesian gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah kenal, maka dijualin itu paling gampang gitu. Tapi untuk bisa kenal itu nggak gampang gitu. Makanya saya bilang ini di selling begitu. Selling is branding. Jadi selling is branding. Jadi jualan yang paling gampang adalah melalui branding. Tapi long lasting nggak sih Pak kayak gitu? Social commerce maksudnya dengan justru kokoh karena basis jualannya adalah melalui. Kalau sudah teman gampang, tapi jaminannya adalah kepercayaan. Karena kalau aku temen ya Mbak Sari temen, terus kemudian aku jualan jelek ya bujuin, kan akan selamanya akan dilepas itu, selamanya akan udah murka gitu. Jadi justru kalau jualannya via social commerce, tapi yang otentik ya ini ya, maka akan sustain malah justru. Nah, nextnya adalah yang experiential. Jadi dari transactional ke social ke experiential. Experiential itu yang live TikTok itu, yang live shopping itu.
Jadi itu menciptakan namanya immediacy ya. Immediacy itu orang jual langsung ketemu di situ, interaksi, nggak sadar beli gitu ya. Iya, betul. Itu live-nya itu experiential gitu. Jadi sebenarnya commerce itu bergeser dari yang selama 10 tahun ini ya, dari Tokopedia awal, terus kemudian jadi social commerce. Social commerce ini harusnya social media, kan social commerce itu kan social media yang dipakai untuk commerce sebenarnya. Ya. Tapi di Indonesia dilarang, jadi nggak boleh. Jadi makanya TikTok itu kan dipecah kan, nah, TikTok Shop itu kan, jadi nggak boleh jadi satu. Nah, tapi kalau di luar nggak, jadi memang idenya yang namanya social commerce itu adalah tempat social network yang dipakai untuk jualan. Tapi sama pemerintah nggak boleh ada transaksi di social network ini gitu. Tapi kan kalau social commerce itu kan lebih ke customer, terus dia lebih ke personal lah gitu kan, kenal ya, gitu. Betul. Kalau untuk brand, apa akan lebih sulit lagi untuk trust? Betul. Sama. Jadi gini, kalau social commerce, kekuatan orang itu menjadi penting. Kan kita follower terbanyak itu kan bukan perusahaan, tapi kan Ronaldo ya, berapa tuh 800 juta. Perusahaan itu sehebat apapun, ngumpulin 100 ribu aja berat gitu ya, 1 juta itu berat gitu. Tapi kayak si Ronaldo itu aku nggak tahu dulu 400, sekarang udah berapa itu 700 atau 800 juta gitu kan. Nah, jadi memang social media itu interaksi antar human. Bukan antar korporasi. Human kena korporasi, males dia. Gitu. Makanya kalau social commerce basisnya adalah social media, maka yang powerful sebenarnya lah sosok orang di situ. Harus ada personal. Harus ada, makanya influencer itu jadi penting gitu. Tapi influencer itu jadi sekarang nggak begitu matters itu karena kan nggak otentik ya, nggak organik gitu. Tapi sebenarnya basis relasi yang paling bagus di social media itu adalah orang, bukan korporasi. Berarti strateginya brand itu harus menggunakan selalu. Sebenarnya kalau di dalam branding namanya brand personality. Jadi brand itu seolah-olah orang. Yang dikenal personalnya dong Pak, brandnya enggak. Betul ya, tapi sebenarnya brand dibikin personal itu bisa ya. Misalnya kayak Singapore Airlines itu kan empati gitu kan. Terus Nike itu innovation gitu, atau misalnya si Apple itu kan keren gitu. Yang bisa keren itu kan orang kan. Perusahaan kan nggak bisa keren. Iya betul. Jadi namanya personality gitu. Tetapi tetap personality brand itu tetap terbatas. Tetap orang itu di sosial media tuh hubungannya tuh orang sama orang. Makanya kemudian jualan jadi powerful ketika dia diwakili human di situ. Gitu. Influencer. Nah, itu. Ini sebabnya Pak, influencer itu lebih powerful ketimbang media. Influencer online. itu kelemahannya karena nggak otentik, nggak organik ya. Karena dia quote-unquote bayaran. Oh iya. Ya, ketika bayaran dan dia nggak unik, nggak otentik, cermin dari brand itu. Harusnya tuh sosok ini adalah DNA-nya brand itu gitu. Makanya sebenarnya CEO atau founder dari brand itu lebih powerful. Karena kalau bayaran kan apalagi influencer dari Honda terus ke Yamaha gitu misalnya, pesaing gitu kan, jadi nggak punya identity kan. Tetapi kalau yang influencernya itu loh si founder dan mereka belain betul brandnya itu akan kelihatan lebih otentik. Sekarang mulai terkoreksi karena kemudian influencer itu menjadi lahan bisnis yang luar biasa dan kemudian orang si influencer itu kan ngambil projectnya atau ngambil perusahaannya ngawur gitu kan, dia nggak pernah mikirin perusahaan itu, nggak ngerti DNA brandnya kayak apa, personality-nya kayak apa, ya dia just ngomong aja. Padahal harusnya yang namanya sosok mewakili brand itu mestinya orang di dalam perusahaan itu atau foundernya. Berarti Gizmologi harusnya Mas Bambang yang. Nah, betul. Dia menjadi advocator, menjadi ambasador, karena apa? Jiwanya di dia. Itu jiwa itu yang nggak banyak dimiliki. Kalau influencer nggak bisa. Karena dia yang lebih tahu produknya, dia tahu lebih produknya, bagaimana sejarahnya segala. Dia ngomong keliru aja bener gitu. Kalau influencer sudah dikasih brief segala macam, ya sudah ini aja keliru terus gitu. Ya, tapi balik yang tadi Pak, kalau misalnya influencer itu dia kan seperti istilahnya kalau media online, media sekarang itu kan banyak yang berguguran gitu karena memang brand juga jarang yang beriklan gitu, lebih memilih ke influencer. Ada saran nggak sih Pak, maksudnya harusnya tuh media online itu seperti apa gitu loh, agar dia bisa mengambil hatinya tetap menjadi salah satu digital marketing yang dilirik oleh brand gitu. Ini agak spesifik ke media ya, dan kita coba lihat contoh case misalnya Tempo lah ya.
ini nyebut brand nggak apa ya? Karena saya itu nyebut brand biasa aja karena saya ini as a case gitu ya. Jadi untuk pembelajaran gitu. Jadi kan sukanya perusahaan kan atau siaran di mana nggak boleh nyebut brand, kalau saya biasa aja. Ya, jadi memang secara teknologi terdisrupsi segala macam, tapi secara roh sebenarnya enggak. Ketika misalnya kayak Tempo kan, kekuatannya kan sebenarnya kan di investigasi dan seterusnya kan. Betul. Nah, cuman medianya aja, kalau orang sudah malas baca, maka sekarang ada bocor halus misalnya, ya, melalui podcast segala macam, ya. Walaupun ini nanti juga akan jenuh juga gitu ya. Tapi intinya sekarang bisnis model itu berubah cepat gitu. Kalau kita nggak ganti, kayak tadi saya itu mesti harus customer-nya tambah pinter, kita harus lebih pinter kan, harus baca terus gitu. Sama perusahaan juga mesti harus reinventing terus gitu ya. Tapi dalam konteks ketika banyak media kemudian berguguran, maka nyari kan kira-kira DNA-nya di mana gitu. Ya, kayak misalnya kalau konteks berita investigatif itu kan ternyata tetap penting gitu. Dan itu ketika diobrolin dalam format podcast dan kemudian omongan yang casual, yang nggak serius gitu, ternyata suka orang gitu ya. Ya, jadi menurut saya rohnya brand ini, DNA-nya itu harus ditemukan, model bisnisnya harus ditemukan. Walaupun medianya hancur karena kena disrupsi, tapi ya mesti harus ngikuti kan. Ketika medium baca di kertas sudah nggak begitu menarik ya bagi Gen Z, format seperti podcast atau format seperti infografis itu masih oke, mesti harus ngikut ke sana. Tapi menurut saya DNA-nya tetap di investigatif itu kalau konteks konteks Tempo ya. Nanti Kompas akan sendiri lagi. Ya, misalnya apalagi SWA mungkin akan beda lagi gitu. Nah, itu mesti dicari dicari DNA-nya itu di apa, dan harus product market fit gitu. Artinya itu seneng nggak customer gitu. Ya kayak obrolannya bocor halus itu kan di kalangan kita kan seneng karena itu kan kayak cerita casual dan kadang-kadang kita mikir bener atau enggak gitu. Tapi yang ngomong wartawan kan ya kayaknya sih 60% bener lah. Nah, kalau yang ngomong itu orang bukan wartawan mungkin 20%, tapi yang ngomong wartawan itu walaupun rodok ngelantur-ngelantur, ini kayaknya wartawan ini karena ketemu banyak orang itu kayak ada benernya gitu. Jadi at least menemukan uniknya. Ada uniknya, ada penasarannya, ada itunya. Itu yang menurut saya mestinya harus dicari terus, dan saya nggak yakin juga format kayak bocor halus akan berkelanjutan terus ya. Nanti ada model bisnis apalagi harus diikuti. Memang capek ngurusi perusahaan itu karena perubahan konsumen itu terjadi terus gitu. Betul. Itu memang capek. Pak, tapi setelah berpuluh tahun gitu ya, ada nggak sih spesifik misalnya kalau brand gede harusnya pakai platformnya untuk digital marketing ini, kalau misalnya dia UKM harusnya ini, atau ada spesifik kayak gitu nggak sih Pak segmentasinya? Enggak, makanya saya bilang marketing itu. Kenapa saya itu dari teknik mesin tertarik kepada marketing, dan karena strategi itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi semua tergantung dari konteksnya, tergantung dari customer-nya siapa, operating bisnisnya kayak apa, ya, cara dia nyari duitnya kayak apa. Itu diramu oleh si entrepreneur, oleh si founder, sehingga menghasilkan duit gitu. Ya, jadi kalau dikatakan pola umum sih, apalagi sekarang ya, di mana disrupsi itu begitu cepat, itu kepinteran si owner itu untuk ngeramu itu ya, sampai kan intinya bisnis itu kan simple kan. Jadi dia bangun bisnis model itu intinya adalah dia ciptakan value itu dipertukarkan dengan customer, customer ngasih duit ke kita kasih value ke dia. Ya, dan kemudian ngasilin duit gitu aja. Ya, sebenarnya itu aja sih. Simple sebenarnya. Itu. Dan kadang-kadang satu perusahaan bisa loncat bisnis gitu ya, kayak Gojek kita dulunya kan tahunnya kan dia hanya transportasi kan, tapi tiba-tiba masuk ke payment gateway ya, ke pembayaran, masuk ke leisure segala macam. Itu kan bagaimana satu bisnis itu bisa bermetamorfose, bisa berubah cepat gitu. Dengan tujuan apa? Tadi itu menciptakan value ke customer, ya, pertukaran nilai, dia ngasih duit ke kita ngasih value ke dia, dan ada profitnya gitu. Kalau nggak ada profitnya udah pasti mati sudah. Nggak sustain gitu. Tapi Bapak bilang tadi kan kalau brand emang agak sulit ya, maksudnya untuk ke social commerce gitu, karena harus ada, tapi harus ada personal lah gitu kan. Ya, betul. Tapi
apa sih kesalahan yang paling sering gitu dilakukan sama oleh brand saat dia masuk ke social commerce atau live commerce gitu? Ini terutama yang saya lihat menarik ya adalah justru brand-brand besar. Ya, jadi brand-brand besar ini karena melihat sosial media itu atau commerce itu atau digital lah secara umum itu kayak toys. Oh, mainan. Ya, jadi kayak mainan yang sepele ya, sosial media yang penting ada gitu, yang penting ada. Ya artinya sesuatu yang remeh-temeh lah, ya, untuk main-main kan, bukan untuk yang serius kan. Nah, tapi ketika ternyata commerce itu awalnya di pasar, di glodok, di mall, segala macam, terus tiba-tiba pindah di apps yang namanya Twitter, yang namanya Instagram, yang namanya TikTok. TikTok itu kan remeh-temeh kan, mainannya anak-anak kan. Tapi ternyata dia bisa diutilize menjadi tempat marketplace-nya untuk brand besar gitu. Itu brand-brand besar itu kan nggak nyangka sampai ke situ gitu. Ya, makanya menurut saya adalah justru yang paling banyak memanfaatkan platform live commerce, social commerce, ya, maupun transactional commerce itu adalah UKM justru. UKM yang dia struggling, ya. UKM itu kan resource terbatas, terus kemudian ya apapun pakai jurus mabuk dia. Apapun dilakukan untuk survive kan. Begitu ada Twitter, begitu ada Facebook, dia coba-coba dan itu kan gratis kan. Jadi nggak butuh modal besar. Sementara kalau perusahaan dulu, saya tahun 2004 itu di Indofood tuh implementasi namanya SAP. Ya. SAP itu 24 pabrik, Big Bang, ada 8 modul, biayanya 12 juta at that time loh. Jadi gede gitu, ya. Padahal orang mengimplementasi bingung semua gitu. Sementara UKM itu pakai WA group untuk jualan efektif gitu, ya. SAP zaman dulu. Wah, kan sulit kan, makanya Oracle itu kan rak kelar-kelar kan, implementasi nggak kelar-kelar gitu kan. Juga Oracle rak kelar-kelar. Ya sulit lah intinya SAP, Oracle itu karena kan gede kan sistemnya itu. Sementara kita pakai WA group lah yang paling gampang, pakai Twitter, pakai TikTok, sekarang pakai live commerce, pakai Shopee, live dan seterusnya itu gampang dan UKM bisa. Nah, tapi agility kan yang gede-gede itu malah yang sepele-sepele gini malah bingung mereka gitu ya. Yang terbiasa yang Oracle, yang SAP malah yang kecil-kecil bingung. Sementara jalan itu sukses itu justru melalui yang remeh-temeh ini sekarang itu gitu. Tapi kedepannya kayak billboard, TV gitu itu akan tergerus nggak sih Pak? Jadi ini sekali lagi banyak orang kan mengatakan sesuatu itu begitu ada yang baru terus yang lama mati gitu kan. Menurut saya sih nggak omnichannel kan, jadi artinya yang fisik. Orang kan nggak mungkin sehebat apapun digital, AI itu secanggih apapun nggak jalan di pasar kan nggak kan. Nah di jalan pasar terus ada billboard di sampingnya pasti kan lihat gitu. Ya jadi ya betul di TikTok, di IG diserbu pakai iklan dan seterusnya. Tapi begitu lewat di pasar ada billboard dan pasti dilihat, dan semakin langka billboard itu kan semakin exposure-nya kan semakin powerful kan. Jadi menurut saya sih karena kita lihat koran udah nggak ada, majalah segala macam. Kalau koran sih kayaknya sudah memang ya. Tapi kalau billboard saya kira sih masih kan? Karena TV billboard. TV kan sudah bertransformasi kan. Jadi TV itu kayak sekarang saya nontonnya cuman YouTube sama Netflix kan. Ya, ini kayaknya juga bukan hanya saya sih, saya yang tua aja gitu, yang anak-anak yang Gen Z sudah pasti begitu. Artinya nggak nonton yang film terestrial yang kayak zaman TVRI dulu kan. Jadi bukan TV yang tadi itu yang vertikal. Vertikal itu kan satu stasiun disebar ke jutaan orang, sama semua kan. Dan kita nunggu jam 7 malam untuk nonton. Waktu itu ada Aneka Ria Safari lah, ada apa. Kita nonton kan di jam itu kan. Nah, sekarang kita nonton YouTube kan semau kita. Dulu ada TV kabel ya, sekarang masih ya TV kabel. Itu kan kelemahan TV kabel dari Netflix kan, TV kabel kan waktunya udah ditentuin, terpusat itu yang saya katakan vertikal itu. Vertikal itu ditentukan oleh pusat. Ya, kita tinggal terima. Itu yang saya bilang marketing vertikal. Tapi kalau marketing horizontal itu kita yang kayak Spotify kan kita playlist kita bikin sendiri. Ya, Netflix kita film yang kita suka kita koleksi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan nih Pak, berapa persen harusnya yang di spendingnya untuk digital dengan yang konvensional? Ya, ini makanya kalau di marketing tuh indahnya begitu.
Jadi nggak ada satu formula yang baku ya, industri by industri beda-beda, terus kemudian perusahaan by perusahaan beda-beda. Kenapa? Karena tiap perusahaan punya segmen sendiri, punya customer sendiri, punya konteks sendiri, sehingga kemudian kalau misalnya sebagian besar konsumen saya nggak melek di rural gitu ya, nggak melek digital, ya otomatis komposisi digitalnya kan kecil. Tetapi kalau konsumen saya Gen Z, kemudian mereka produknya juga gaming misalnya, ya udah nggak perlu nggak perlu billboard gitu. Jadi tergantung dari target market kita, tergantung dari produk kita, ya tergantung dari channel-channel yang kita punya itu seperti apa, itu akan menentukan komposisi digital sama physical itu seperti apa. Iya, berarti buat perusahaan besar mau spending tanya dulu. Jadi nggak ada yang baku, makanya riset itu penting. Ya, riset untuk mapping kira-kira customerku tuh kalau kita ngomong channel, ya. Jadi kalau saya bikin riset itu kan begitu. Jadi namanya consumer journey. Jadi orang tuh tahu produk saya itu rentetannya dari mana. Misalnya, pertama lihat billboard, dari billboard kemudian ke TV, dari TV kemudian ke Facebook, dari Facebook ke mana, itu bisa di-trace dan berapa persennya itu akan ketahuan. Sehingga dari situ nanti aku mesti harus spend di Facebook tuh berapa, aku spend di IG berapa, itu tergantung dari consumer journey-nya itu. Iya, betul. Itu bisa dicek gitu anunya. Tadi awal-awal kan aku baru inget nih mau nanya. Awal-awal kan Mas Iwo bilang virality gitu kan. Ya. Gitu. Apa harus selalu viral untuk membangun brand gitu? Ya, jadi virality itu puncak dari kita mencapai reach ya, kita mencapai awareness ya. Jadi kalau bisa viral ya, bayangkan dalam ukuran detik atau dalam ukuran menit, Indonesia ngerti semua. Pacu jalur itu dalam waktu detik itu langsung seluruh dunia tahu semua. Bayangkan kita punya brand namanya Pacu Jalur, ya tanpa spending sepeser pun, ya tiba-tiba dikenal seluruh dunia. Ya, itu berapa billion US kita keluarkan kalau kita campaign TV misalnya atau campaign billboard gitu. Jadi very efisien kan. Nah, virality intinya kan disebarkan oleh customer kan. Ya. Ini customernya kebetulan yang para tokoh-tokoh sepak bola itu kan. Si pelakunya sendiri kan nggak ngerti apa-apa. Yang punya produk itu tiba-tiba viral lagi. Tiba-tiba viral kan. Ya, itu kan bagaimana, dan itu nggak bisa direkayasa. Makanya saya bilang viralitas itu memang marketing yang paling puncak ya. Tetapi untuk menciptakan itu nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena yang menggerakkan itu adalah customer. Kalau dari analisisnya Mas Iwo, apa sih maksudnya persamaan dari semua yang viral-viral itu gitu loh? Ada. Yang membuat mereka jadi viral itu sebenarnya. Jadi banyak buku yang sudah merumuskan itu kan. Jadi bisa pertama triggernya ada. Ya, terus kemudian juga ada faktor memang keren sesuatu itu gitu. Itu kan anunya tuh kan enak kan, gini-gininya tuh. Jadi lenggok-lenggoknya tuh orang tuh lihat tuh seru gitu ya. Nah, jadi kemudian ada triggernya. Trigger itu satu orang ya, pemain sepak bola dari mana gitu, terkenal dunia, dia coba satu gitu, terus biasanya kemudian jadi kayak sesuatu yang wah ini kayak ditiru jadi keren gitu. Jadi kayak validasi sosial. Jadi begitu ada tokoh satu lakukan itu, terus yang lain jadi wah aku naik gitu-gitu jadi keren gitu. Maka kemudian terjadi itu perambatan itu. Sehingga kemudian meledak dan akhirnya boom gitu. Tapi ada juga yang viral yang banyak misalnya kayak artis-artis zaman sekarang gitu kan, selebgram. Dia memviralkan dia menjadi viral karena suatu hal yang tidak sesuai dengan istilahnya norma atau apalah, pokoknya sesuatu yang buruk. Jadi viral itu sebagian besar ya, viral itu ini namanya negativity bias namanya kalau di dalam cognitive bias itu. Sesuatu yang viral itu cenderung yang negatif itu lebih gampang viral daripada yang positif. Tapi itu dalam dunia marketing nggak apa-apa? Maksudnya? Ya nggak apa-apa, ya bebas saja. Kalau itu jelek untuk brand kan disaster kan, gitu. Tapi memang manusia, namanya negativity bias itu, manusia tuh suka memviralkan atau membincangkan atau menyebarkan sesuatu yang negatif ketimbang yang positif. Ya, kalau negatif itu good untuk brand ya nggak masalah, ya. Tapi itu ngerusak brand ya jangan gitu. Dan memang viralitas itu semakin dirancang, semakin direkayasa, semakin kemungkinan viralnya makin kecil. Jadi ciri dari viralitas adalah authenticity atau
natural, jadi nggak pakai direkayasa. Biasanya bisa sih direkayasa, flash mob segala macam kan bisa ya. Tetapi kalau direkayasa itu kan berarti kan sudah terpola kan. Biasanya viralitas itu nggak ada polanya. Dan faktor instant, faktor immediacy itu faktor kejadian saat itu juga itu tuh jadi hal yang penting dari viralitas. Iya, kayak soalnya beberapa selebgram kayak misalnya ya adalah misalnya artis gitu ya. Dia selalu mengomentari isu apa gitu. Terus jadi view-nya dia naik dan dia jadi menjadikan hal itu sebagai alat untuk kemudian melakukan endorsement gitu. Ya, makanya biasanya kalau artis kan biasanya kalau sensasional gitu atau kontroversi itu bisa menjadi viral. Ya itu pola itu yang mungkin relatifly dia bisa Tapi kalau artis kan memang begitu kan. Sesuatu kan pernyataan yang nyeleneh gitu. Itu kan selalu gampang viral kan. Itu dipakai untuk mereka. Tapi dalam konteks brand ya. Kalau artis kan biasanya jelek kan ngomongnya kan kalau ngomongnya positif biasanya nggak viral gitu. Tapi brand ngomong negatif itu kan resiko. Makanya brand itu nggak ada yang berani bikin viralitas tapi kontroversi itu nggak berani. Mereka selalu main aman. Berarti harus tetap pilih-pilih ya Pak. Okay. Kalau artis kan kadang-kadang malah justru kalau kontroversi gitu, itu malah justru dia nggak penting juga. Dia mesti harus membangun personalitinya tuh positif gitu. Kadang-kadang yang negatif itu malah justru laku gitu. Berarti intinya sebuah campaign itu nggak harus viral ya? Nggak harus dipaksakan untuk viral. Sebenarnya bikin viral tuh nggak gampang. Nggak bisa direkayasa. Bonus lah ya kalau viral itu bonus. Ya, jadi kalau bisa viral ya dirancang. Kalau bisa viral karena bayangkan kayak Pacu Jalur dalam ukuran detik, dalam ukuran menit seluruh dunia tahu. Ya, tetapi untuk bikin kayak gitu nggak gampang. Pacu Jalur itu diulang nggak bisa. Sekarang lagi dibuka kan sama Menteri Pariwisata sekarang. Tapi sudah nggak viral lagi. Viral tuh nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Jadi makanya sesuatu yang sifatnya memang bisa dua kali, moment of truth gitu lah, nggak bisa diulang. Mas Ewo, ini kan perubahan digital marketing ini kan agak memang sangat cepat ya. Tadi Mas Ewo bilang ada social commerce, live commerce, terus ada algo customer. Algo customer itu kira-kira akan berapa tahun lagi? Sekarang malah justru masih fajar ya, masih belum terbentuk ya. Tetapi saya bayangkan nanti dunia itu akan mengerikan karena bayangkan kita itu nanti akan pertama privacy itu nanti nggak ada karena kita dibentuk perilakunya. Berarti kan perusahaan kayak Google, kayak Facebook ya, kayak Microsoft, IBM kan ngerti ya kita. Ngerti karena data kita itu kan sebenarnya kalau kita langganan di Netflix, kita langganan di Spotify, kita langganan di Detik, kita langganan di Kompas, itu kan sebenarnya minat baca kita, perilaku kita itu kan ada dalam genggaman mereka. Jadi ketika kita pakai satu aplikasi, maka perilaku kita itu data yang kita misalnya jualan tiap bulan beli tiap bulan di Topet gitu, itu kan sama dia dipelajari, dirangkum, dianalisis, kemudian diprediksi sama dia. Jadi kadang-kadang nanti kalau di retail, jadi kalau saya beli A, ya beli sampo, habis itu sabun, yang ketiga beli apa itu dia bisa prediksi. Berarti kalaupun misalnya ke depannya nggak ada privasi, itu bukan salah apps-nya juga dong, salah kita juga dong, karena kan kita udah berikan data kita, udah secara tidak sadar udah memberikan gitu. Ya, jadi kan pada waktu kita mau masuk ke Netflix, mau masuk ke Spotify, masuk ke Detik, masuk ke Kompas, itu kan ada perjanjiannya tuh. Term and condition ya. Data kita itu diambil sama dia diolah itu nanti untuk bentuk perilaku kita. Itu yang jarang kita baca masalahnya. Nah, itu panjang banget. Nah, enggak tiba-tiba klik. Nggak akan dibaca, ujung aja sudah scroll bawah panjang banget terus kita klik oke gitu. Nah, jadi kita dibentuk terus kemudian dijualin sesuatu yang cocok karena kita dibentuk itu gitu. Preferensi yang dibentuk terus dijualin sesuai preferensi yang sudah dibentuk sama dia. Jadi kita ini masuk dalam kerangkeng mereka. Jadi kita ini jadi economic animal yang cita rasanya dibentuk terus dijualin gitu, terus duitnya diambil gitu terus. Terus kita nggak ada
untuk menghindari itu kita nggak ada upaya. Karena kita senang. Bayangkan kita nonton Netflix. Kayak FYP gitu kita terus aja scroll. Betul. Jadi kita nonton, misalnya Netflix lah, ya. Terus kemudian ditawarin sama Netflix film, dan ternyata kita memang suka. Seneng nggak kita? Seneng kan kita nggak perlu cari-cari kan? Jadi ini satu jebakan yang nikmat gitu ya. Iya, mempermudah hidup kita, tapi sekaligus kita jadi kelinci percobaan bagi kapitalisme dia, bagi produk dia gitu. Jadi ini sebenarnya win-win, cuman ya kita tuh sebenarnya duitnya ya dirampok terus sama mereka. Jadi tapi kita seneng dirampok. Kita seneng gitu loh. Kita seneng. Jadi ini lucu, dan ini kan nanti kecenderungannya kan monopolistik kan. Jadi di tiap apps itu nanti ya cuman dia aja yang kita. Jadi layanannya akan dia aja. Cenderung kayak Google itu nggak ada pesaing gitu. Ya, dan kita sekarang udah mulai deh Pak ya. Udah mulai. Jadi makanya apps itu bahaya. Jadi ya kita seneng sih. Bayangkan ya dulu kita kalau musik kan kita harus beli CD-nya, kita kumpulin sampai punya banyak di rumah gitu, ribuan gitu ya. Tapi kita bisa bikin playlist di Spotify dan itu nggak mungkin hilang, dan setiap saat bisa kita putar. Kita bayar juga nggak mahal, misalnya berapa sebulan 30.000, 50.000 gitu ya. Bisa dengerin lagu dan nyari buku misalnya di Amazon. Saya bisa buku terbaru saya bisa beli, dan begitu saya beli nggak mungkin hilang. Kalau saya beli fisik itu percaya deh, nak pinjemin teman pasti nggak balik itu. Kalau di Kindle nggak akan kita pinjemin gitu, nggak bisa dipinjemkan gitu. Jadi aman juga dan bukunya nggak akan hilang gitu. Nah, jadi kita seneng, tapi sebenarnya kita menjadi kelinci percobaan bagi pemilik teknologi itu. Kita dibentuk preferensinya dan kemudian dia ngerti preferensi kita, terus kita dijualin produk-produk yang sesuai preferensi itu, dibentuk terus dijualin. Bayangkan data kita dijual, kita juga beli produknya. Sama dia yang punya data kita. Jadi nantinya akhirnya kita ini udah nggak punya privasi lagi. Kita kayak di penjara, jadi kelinci percobaan gitu oleh pemilik AI, pemilik algoritma itu. Apakah TikTok, apakah Google, apakah Facebook gitu. Jadi kita jadi objek menderita terus, tapi seneng gitu. Tapi setelah algo customer ini ada tren baru lagi kira-kira? Makanya saya ini sampai sejauh ini algo, tetapi nanti algo ini juga ada ininya ya, ada perspektifnya, ada sekuennya gitu. Nanti arahnya ke AI itu. Kalau AI itu intinya adalah predictive analytic. Jadi artinya kita itu nanti bisa diprediksi kebutuhan kita itu. Itu arahnya ke situ. Jadi data kita sudah dikumpulkan, terus kemudian kita sama dia dianalisis ya, historical gitu. Terus sama mereka nanti diprediktif. Ya, jadi kamu nanti akan suka ini, kamu akan suka ini gitu. Dan itu begitu hasil prediksi itu dia nawarin ke kita jadi mikir, kok cocok gitu, kok dia ngerti aku gitu. Jadi arahnya ke personalisasi nanti. Jadi setiap orang akan jadi objek untuk jualan para pemilik teknologi itu, dan ya memang win-win sih, kita seneng aja. Tapi ya itu kita jadi kelinci percobaan. Jadi nanti arahnya ke AI itu, ya pembentukan behavior itu melalui AI. Kita semua jadi kelinci percobaan. Tapi nikmat ya. Dan kita seneng dijadiin kelinci percobaan. Terakhir sih Pak, ini kan kita ngomongin masalah digital. Ada nggak sih tips dari Mas Iwo gitu? Untuk para marketer muda, bisnis yang ingin membangun brand kuat di era digital sekarang. Ya, jadi teman-teman, prinsip dasarnya marketing itu akan tetap sama. Jadi kenapa saya selama ini fokus di customer, ya. Jadi mau teknologi berubah kayak apapun, dari mulai blockchain, sosial media, AI dan seterusnya, kuncinya kalau marketing itu kuncinya di customer. Makanya tadi tuh saya bilang kan, revolusi itu kalau untuk manusia itu enggak kan, tapi akan evolusi gitu. Kenapa? Karena manusia nggak suka perubahan gitu ya. Makanya intinya adalah kalau mau marketer ya, mau jualan, mau bikin produk segala macam, intinya adalah pahami preferensi itu gitu ya. Know your customer ya. Know your customer. Tapi ketika sekarang eranya adalah bentuk perilaku atau bentuk preferensi itu melalui alat-alat kayak AI, kayak apps ya, maka ya mau nggak mau marketer ya
harus embrace itu gitu. Ya, jadi nggak bisa lagi bentuk perilaku itu secara physically, nggak bisa. Jadi melalui apps kayak. Makanya nanti yang menang persaingan itu adalah pemilik apps, pemilik AI itu yang dia membentuk apa namanya perilaku kita dan quote-unquote mencuri data pribadi kita diolah sama dia, predictive analysis, kemudian kita diarahkan kemana dan kemudian ini. Jadi bagi marketer lah intinya yang challenging adalah mesti harus mengikuti teknologi dan perkembangan zaman. Jadi udah nggak bisa kayak dulu kan namanya billboard itu kan fisikal kan. Kalau ini bayangkan udah melalui handphone semua. Nah, betul. Itu pembentukannya di situ gitu, pembentukan behavior. Kalau dulu itu behavior konsumen itu udah by default, terus kita ngepasin. Kalau ini enggak, ini dibentuk terus dipasin gitu. Jadi memang di engineer gitu, dibentuk sehingga kemudian apa namanya marketing masa depan ya kayak gitu, membentuk dan ngepasin produk market fit. Oke. Gitu. Itu Gizmo Friends kan. Jadi insight-nya bagus banget dari Mas Iwo. Sekaligus menyeramkan ya ke depannya. Tapi ini jadi apa alarm buat kita juga gitu loh. Gimana kita harusnya ke depannya seperti apa, bagaimana menyikapi privasi data kita untuk yang selama ini digunakan untuk keuntungan para pemilik milik teknologi. Iya, terima kasih juga Mas Iwo sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan insight kepada teman Gizmo Friends semua di rumah. Jangan lupa klik subscribe sama terus nonton Gizmo Talk di episode-episode berikutnya, paling lebih seru-seru lagi. Iya. Terima kasih Mas Iwo. Oke, thank you. Oke. Cukup.